Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Drian dengan NIM 23231118. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang sistem produksi pada wanita dengan dosen pengampu Bu Tuti Lestari, SSI, MSI. Materi pertama adalah sistem produksi pada wanita. Jadi inilah gambar sistem tentang reproduksi pada wanita. Yang pertama adalah tuba falopi, yang kedua adalah uterus, yang ketiga ovarium, dan yang keempat adalah vagina. Yang pertama adalah vagina. Saluran penghubung uretrus dengan dunia luar, juga berfungsi sebagai saluran lahir. Vagina merupakan saluran terbentuk seperti tabung berotot yang menghubungkan leher rahim dengan bagian luar. Lebih tepatnya, organ ini lebih terletak di belakang kandungan kemih dan berada di bagian bawah rahim. Bagian ini bersifat elastis dan dapat melebar saat melahirkan bayi ataupun menyempit untuk menahan tampon yang berfungsi sebagai pembalut wanita saat menstruasi. Selain itu, vagina juga dilapisi oleh selaput lendir yang dapat menjaga agar tetap lembab. Selanjutnya adalah tentang tuba falopi. Fungsi tuba falopi adalah memiliki dua saluran kecil yang masing-masing menghubungkan ujung kiri dan kanan rahim atas dengan kedua ovarium. Bagian ini bertugas sebagai tempat berjalannya sel telur dari ujung tuba falopi menuju rahim. Selain itu, tuba falopi juga menjadi tempat terjadinya pembuahan sel telur dengan sel sperma. Nantinya sel telur yang telah dibuahi tersebut akan dibawa dan menempel pada lapisan dinding rahim. Selanjutnya adalah uterus. Uterus rahim atau merupakan bagian berongga yang berbentuk menyerupai buah pir. Bagian ini akan menjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan. Pada dasarnya, rahim terdiri dari dua bagian, yaitu serviks, leher rahim. Bagian dari rahim berbentuk silinder yang menghubungkan rahim dengan vagina. Umumnya leher rahim ini terdiri dari dua, yaitu ekstoservik dan endoservik. Serviks dapat mengalami dilatasi agar bayi dapat keluar selama proses persalinan berlangsung. Selain itu, serviks juga memproduksi lendir alami untuk melindungi vagina dari infeksi dan membantu sperma bergerak menuju rahim. Eh, Korpus, bagian fleksibel dari rahim, dapat mengembang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan janin selama masa kehamilan. Korpus juga menjadi tempat masuknya sperma dari luruhnya lapisan dinding rahim dan sel telur saat tidak terjadi pembuahan yang menjadi darah menstruasi. Selain itu, rahim juga berfungsi untuk menyokong perkembangan embrio pada tahap awal. Jika telah memasuki proses persalinan, otot-otot pada dinding rahim akan berkontraksi untuk mendorong janin keluar melewati jalan lahir. Selanjutnya adalah ovarium. Induk induk telur atau ovarium adalah bagian dari sistem reproduksi wanita yang berada di sisi kiri dan sisi kanan pada rongga panggul serta bersebelahan dengan bagian atas rahim. Fungsi utama ovarium adalah untuk memproduksi ovarium, hormon estrogen, serta hormon progesteron. Baiklah, materi selanjutnya adalah proses terjadinya menstruasi. Menstruasi adalah proses peluruhan dinding rahim yang keluar melalui vagina dan dalam membentuk darah. Siklus menstruasi biasanya berlangsung selama 21 sampai 35 hari dengan rata-rata 28 hari. Proses ini terdiri dari 4 fase utama. Fase pertama adalah menstruasi, fase kedua adalah fase folikuler, fase ketiga adalah ovulasi, dan fase keempat adalah fase luteal. Fase pertama adalah fase menstruasi.
Fase menstruasi adalah prosesnya jika tidak terjadi pembuahan, kadar hormon estrogen dan progestogen menurun menyebabkan peluruhan lapisan endometrium. Hasilnya, darah menstruasi yang terdiri dari jaringan endometrium, darah, dan lendir keluar dari tubuh. Yang kedua adalah fase folikuler, terjadi pada hari ke-6 sampai hari 13. Prosesnya adalah kelenjar pituitari di otak menghasilkan hormon FSH yang merangsang perkembangan folikel di ovarium. Folikel ini mengandung sel telur yang akan datang. Hasilnya adalah folikel yang menghasilkan hormon estrogen yang merangsang penebalan kembali dinding rahim. Selanjutnya adalah fase ovulasi hari ke-14. Prosesnya adalah peningkatan hormon LH yang memicu pelepasan sel telur matang dari ovarium. Hasilnya adalah sel telur yang dilepaskan ke tuba falopi untuk menunggu pembuahan oleh sperma. Yang keempat adalah fase luteal. Harinya adalah hari ke-15 sampai 28 hari. Prosesnya adalah folikel yang telah melepas sel telur berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan hormon progesterol. Progesterol adalah mempertahankan ketebalan endometrium agar sifat menerima embrio jika terjadi pembuahan. Hasilnya, jika terjadi pembuahan, sel telur yang dibuahi akan menempel di endometrium atau implantasi. Hasil yang kedua adalah jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum berhenti menghasilkan progesteron sehingga endometrium kembali meluruh memulai siklus baru. Materi selanjutnya adalah proses terjadinya menstruasi, seperti yang terlihat pada gambar, yaitu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, sampai hari ke seterusnya. Tahapan fertilisasi. Tahapan yang pertama adalah ovulasi. Ovulasi adalah sel telur dilepaskan dari ovarium ke tuba falopi akibat pengaruh hormon LH. Sel telur hanya dapat dibuahi dalam waktu 12 sampai 24 jam setelah dilepaskan. Yang kedua adalah perjalanan sperma. Perjalanan sperma masuk melalui vagina dan berenang menuju tuba falopi. Hormon estrogen membantu menciptakan lendir serviks yang memudahkan pergerakan sperma. Penetrasi sperma ke sel telur. Sperma menghasilkan sel telur harus menembus lapisan pelindung sel telur. Proses ini dibantu oleh enzim yang dilepaskan ke kepala sperma. Yang keempat adalah fusi inti sel sperma dan sel telur. Setelah salah satu sel sperma berhasil masuk, membran sel telur berubah untuk mencegah sperma lainnya masuk. Inti sel sperma dan sel telur bergabung membentuk zigot dengan kromosom 48 kromosom dari masing-masing orang tua. Yang kelima adalah pembentukan zigot dan perjalanan ke rahim. Zigot mulai membelah menjadi beberapa sel, proses pembelahan mitosis saat bergerak menuju rahim. Zigot kemudian menghasilkan plotoksida dan menempel pada dinding rahim yang dipengaruhi hormon progesteron. Selanjutnya adalah pengembangan embrio setelah fertilisasi. Satu tahap zigot biasanya terjadi pada hari ke-1 dan hari ke-3. Prosesnya adalah zigot adalah sel tunggal hasil penyatuan sel telur dan sperma. Zigot mulai membelah melalui proses mitosis atau pembelahan sel. Hasilnya adalah zigot berkembang menjadi 2, 4, dan 8 dan seterusnya hingga menjadi morula atau sekumpulan sel-sel yang berbentuk bola seperti yang terdapat pada gambar. Yang kedua adalah tahap morula terjadi pada hari ketiga dan keempat. Proses modula terjadi pada hari ketiga dan keempat. Proses morula terbentuk saat zigot mencapai stadium 16 sampai 32 sel. Sel ini tetap saling menempel satu sama lain. Hasilnya adalah morula bergerak menuju rahim melalui tuba falop.
Selanjutnya, tahap ketiga adalah tahap blastokista, terjadi pada hari kelima sampai hari ketujuh. Prosesnya adalah morula berkembang menjadi blastokista, struktur berongga dengan dua lapisan utama. Yang pertama adalah trofoblast, adalah lapisan luar yang menjadi plasenta. Yang kedua adalah massa sel dalam, akan berkembang menjadi embrio. Hasilnya adalah blastokista menempel pada dinding sel atau proses implantasi dengan bantuan hormon progesteron. Yang keempat adalah tahap gastrulasi. Biasanya terjadi pada minggu kedua dan ketiga. Prosesnya adalah sel-sel blok toksista melalui berdiferensiasi menjadi tiga lapisan geminal utama. Yang pertama adalah ektoderm, akan menjadi kulit, sistem saraf, dan organ sensorik. Yang kedua adalah mesoderm, akan menjadi otot, tulang, sistem peredaran darah, dan ginjal. Yang ketiga adalah endoderm, akan menjadi saluran pencernaan, hati, pankreas, dan sistem pernapasan. Hasilnya adalah embrio mulai membentuk dasar untuk organ tubuh. Yang kelima adalah tahap organogenisme minggu ketiga sampai minggu ke-8. Prosesnya adalah organ utama mulai terbentuk, termasuk jantung mulai berdetak pada minggu keempat. Tahap saraf akan bergerak menjadi otot dan sumsum tulang belakang. Lengan dan kaki mulai terbentuk seperti tunas kecil. Hasilnya adalah embrio berkembang dengan cepat membentuk struktur tubuh dasar. Yang keenam adalah tahap fertile, minggu ke-9 sampai lahir. Prosesnya adalah setelah minggu ke-8, embrio disebut janin. Semua organ utama terbentuk terbentuk dan perkembangan fokus pada pematangan organ. Hasilnya adalah janin tumbuh dan berkembang hingga siap dilahirkan. Baiklah, sekian video pembelajaran tentang sistem reproduksi pada wanita. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.